Di suatu pementasan, gue pernah baca puisi dengan suara yang agak keras. Gue lupa judul puisinya. Setelah pembacaan puisi, seorang profesor yang waktu itu juga nonton gue baca puisi agak nyindir cara pembacaan puisi. Katanya membaca puisi itu gak harus teriak-teriak. Ya gak nyebutin nama gue sih, tapi seingat gue di malam pementasan itu cuman gue yang baca puisi sambil teriak-teriak. Penyair lain membaca puisinya syahdu dan melankoli. Lalu profesor yang penyair itu mencoba mencontohkan cara baca puisi yang enggak teriak-teriak sambil membacakan salah satu puisinya. Menariknya omongannya seolah diamin itu oleh yang hadir. Ternyata ia adalah tokoh yang dituakan di kelompok tersebut. Gua cuman besap-besap. Sekian tahun dari peristiwa itu, di suatu kegiatan gue diminta membacakan puisi. Saat itu gue baca puisi dengan menggunakan teknik suara dalam, agak hening dan pelan. Malum puisi yang gue baca memang butuh suara yang spoi-spoi lah. Dilalah seorang kawan merekamnya. Sesampai di rumah, anak gue kecewa dengan cara pembacaan puisi gue. Dia bolak-balik nonton video rekamannya. Katanya baca puisi ayah tuh kayak orang bisik-bisik, gak lantap. Besoknya gue beliin anak gue Kinder Joy. Dan setelah habis dikunyahnya ya tetap ngomong soal pembacaan puisi gue yang gak lantap. Nah kita emang apresiator yang serius. Bukan penyair tapi responsif. Ngeyel tapi progresif pada pendiriannya. Tahun-tahun berlalu. Gue ketemu dengan penyair muda, orangnya keras kepala. Ketika pertama gue mengapresiasi cara pembacaan puisinya, kok mirip cara gue baca puisi saat dinyinyirin si profesor. Tapi sampai detik ini gue gak tertarik sedikit pun memberikan ceramah moral soal pembacaan puisi. Gue pikir menjadi dirinya itu lebih oke lah ketimbang merespon cara baca puisinya. Apalagi memaksakan ia untuk lebih mendalami ajaran soal teknik intonasi atau diafragma, nafas, dan lain-lain. Buat gue apapun cara kita membaca puisi, yang utama itu ya pesan dari puisi itu sampai atau tidak. Dan alhamdulillah sampai hari ini dia masih terus berkarya dengan gaya dan karakter. Tentu gue bukan orang tua yang dituakan dan gue biasa-biasa aja sih. Di pertengahan tahun 2020 tuh, waktu era pandemi itu jadi-jadian di channel YouTube tuh, gue juga nemuin tuh beberapa video puisinya. Dan di beberapa video cara ia baca puisi kok berbeda dari kebiasaan, berbisik-bisik dan syahdu gitu. Pada acara pembacaan puisi yang syahdu dan melankoli ini pun gue gak banyak merespon. Batin gue cuman ya nerka-nerka lah. Mungkin si hatinya lagi mellow dan kasmaran. Jeleknya mungkin ya lagi kesambut ya. Gue cuma mesam-mesam sebab meski banyak puisi yang gue buat dan bacakan, gue gak pernah tertarik menjadi apapun. Menjadi penyair, menjadi kartunis atau apapun tuh gue gak pernah tertarik. Di titik ini gue selalu tidak sumringah mencetak atau membangun barisan panjang. Apalagi koalisi berkarya gue kan hanya dengan diri gue sendiri. Kalau soal karya karikatur gue lakukan memang gue niatin buat jualan. Atau juga banyak karya gue yang dihasilkan ya karena emang gue punya kegembiraan berkarya. Di luar itu ya gue gak paham lah soal dituakan komunitas atau sanggar atau organisasi atau paguyuban atau
lembaga, dewan kesenian, dewan kebudayaan, PLSM atau partai politik atau kabinet atau DPR dan lain-lain, gue absen permanen tuh dari soal-soal kelompok-kelompok semacam itu. Bahkan dalam banyak hal gue nggak peduli hasil karya gue diapresiasi atau tidak, tapi menikmati setiap peristiwa hidup yang dilalui sesuatu yang membuat gue awet muda dan progresif. Gak ada keputusan-keputusan yang harus gue tanggung, gak ada peran-peran yang kudu gue dramakan. Meski tak pernah membawa makna bagi sekitar gue yang mayoritas seniman itu, bagi gue menafkahi udara bebas itu lebih ideologis timbang hidup dalam patutan yang sukar dimengerti. Sayangnya ada banyak anak muda yang gak paham posisi keimanan gue. Gue rasa mereka butuh Tuhan, bukan kisah-kisah omong kosong yang mendekatkan mereka pada banyak hal dan sukar dimengerti. Lo mungkin tahu, pada titik ini dunia selalu bebal dan menginginkan kesungguhan peran kita. Buat gue, baik dan buruk hanya soal melalui, bukan nilai. Apa yang dilakukan si profesor dan anak gue adalah hal-hal biasa, gak urgent untuk dirumuskan jadi nilai. Sebab jika lo terbiasa merumuskan banyak hal, termasuk dengan siapa hari ini lo kudu berjuang, gue yakin tahun-tahun mendatang lo bakal tergoda oleh soal-soal yang bersifat politis. Ya jika tidak politis, ya minimal punya syahwat berpolitik dalam banyak hal. Sukarnya jika syahwat itu disalurkan dengan ekspresif, lalu akan terlihat dingin dan tenang sekali, seolah-olah berwibawa sambil memutuskan hal-hal yang sukar lo kendali. Muda dan tua-tuaan dalam memutuskan kekerasan yang sukar dimengerti. Dah ya, gua mau tiduran dulu.